Oke. Ya, halo semuanya. Untuk para praktikan analisis dan perancangan sistem informasi modul ketiga ini ya. Ini akan menjadi implementasi modul ketiga. Oke, hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah kalian pastikan buka dulu ya Microsoft Access yang telah saya berikan nanti di Drive. Jadi kalian udah pastikan udah membuka itu dan udah memiliki itu. Selanjutnya, kalian buka juga ya SQL-nya, file SQL-nya di dalam Visual Studio Code yang telah dikoneksikan menggunakan database ya. Itu sudah dipastikan juga ya nanti. Nah, nanti kalian tinggal run aja semua hal yang ada di sini ya. Nih, saya akan tunjukkan ya. Pertama adalah kita akan membuat database, yaitu namanya IMPL M3 nama 5 digit NPM. Ganti ganti ya, ganti IMPL M3 namanya menjadi nama sendiri, lalu 5 digit NPM-nya ganti jadi nama sendiri. Ganti nama database menjadi nama dan NPM masing-masing. Oke, ya. Jadi pastikan kalian ngeganti ini ya, nama database menjadi nama dan NPM masing-masing. Misalnya, misal di yang saya akan saya ubah di sininya, ubahnya menjadi nama saya lalu NPM-nya 21054. Nah, kalian pastikan ubah jadi seperti ini ya. Oke, di sini saya tidak akan ubah yang ini karena biar kalian paham aja sih. Oke. Sekarang kalian klik ini aja, run aja ya dari klik database-nya. Kalian run juga use ya. Nah, pastikan di sini udah ada ya. IMPL M3 nama 5 digit NPM. Pastikan juga ya di sini udah ada ini kalian database kalian. Kalau klik kalian use biar dia menjadi warna biru nantinya ya. Kalau misalkan kalian refresh dia harus jadi warna biru. Lalu kalian create tabel customer-nya, run aja dari sini run, ini lalu run, lalu ini run, ini lalu run, payments run, staff run, transaction-nya run, dan cards-nya juga run. Sampai semuanya terrun sudah. Cek di sini, tabelnya sudah ada semua, yaitu ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu pastikan sudah ada 7 semuanya. Lalu kalian buka ke bagian ini, ODBC Data Source Administrator. Caranya, kalian klik aja di sini search ya. Nih, ini caranya ya. Saya coba exitin dulu ya. Exitin. Nah, pastikan dulu ya kalian sudah menginstal ODBC MySQL-nya. Caranya itu adalah ke sini. Kalian klik aja ODBC MySQL. Nah, nanti kalian akan ada nih ya MySQL Developer Zone ODBC-nya. Nah, kalian download aja sesuaiin sama Windows-nya ya. Jadi nanti download yang paling atas aja. Jadi biar MSI installer langsung, biar bisa diinstal. Ini saya udah download, makanya tadi saya ada di sininya ya, ODBC-nya. Nanti ketika kalian udah lakuin install, itu ikutin aja instruksi instalasinya. Nanti kalian bakal ada di sini ketik aja ODBC. Nah, yang gunakan yang bit yang sesuai dengan komputer kalian. Kalau saya komputernya 64 bit. Tahu bitnya dari mana? Kalian ketik aja Windows R, terus kalian ketik dxdiag. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, operating system saya adalah Windows 11 Home Single Language 64 bit, sehingga saya menggunakan yang 64 bit. Nanti kalian cek aja yang kalian itu berapa bitnya ya. Kalau yang pakai 32, 32, kalau yang 64, 64. Oke, saya exitin aja. Nah, untuk itu kita langsung ketik ke ODBC, kita klik enter. Lalu, di sini kalian klik yang sistem DSN, kalian klik yang add. Nah, di sini kalian pastikan sudah ada yang namanya MySQL ODBC 9.3 ANSI driver. Jadi bukan 4 ini ataupun bakanya SQL Server, tapi yang ini ya. MySQL ODBC 9.3 ANSI driver. Kalian klik aja finish. Nah, di sini data source name itu nama data source-nya. Di sini kalian ketik aja APSI. Data source name-nya adalah APSI M3. Gini aja ya. M3 atau M3 APSI deh, kebalik. M3 APSI gini ya. Data source name-nya ini adalah modul 3 APSI. Koneksi SQL dengan akses. Pastikan deskripsinya juga diisi. Lalu di sini ketik aja localhost. Nah, usernya itu adalah root. Kenapa root? Kalian cek di bagian sini nih. Kalian buka MySQL-nya. Mouse. Kalian buka MySQL Workbench ini. Nah, sesuai ini. Di sini kan lokal itu adalah root. Jadi kalian pastikan itu berarti root. Nah, karena di sini username-nya adalah root, saya juga akan menggunakan username root. Password, masukkan password MySQL kalian.
apapun itu MySQL passwordnya. Lalu database-nya biasanya di sini sudah bisa tuh muncul ya, IMPL M3 nama 5 digit NPM. Kalau belum, kalian ketik aja, sesuaiin lagi sama ini. Jadi kalian copy aja nih yang ini ya, yang versi kecilnya ini kalian copy. Namanya misalkan yang ini kan besar ya, tinggal kalian copy ketik aja sendiri kayak IMPL M3 nama 5 digit NPM. Ini kalau belum ada ya. Kalau udah ada kalian tinggal klik ini terus klik yang ini. Nah, jangan lupa tes dulu. Kalian klik tes. Nah, ketika connection successful berarti itu bisa. Maka dari itu kalian klik OK kalau udah. Lalu kalian klik OK. Nah, di sini bakal muncul ya koneksi M3 APSI. Jadi saya udah ngebuat 3 ya di sini. Nah, ini M3 APSI adalah yang kita gunakan. Kalian klik aja OK kalau udah selesai. Lalu kita akan buka Microsoft Access. Microsoft Access di yang implement ini ya. Kalian buka aja Microsoft Access di yang IMPL ini. Dan nanti saya kasih ya ini ya. Nah, gimana sih caranya? Caranya itu gampang. Kalian klik ke external data. Kalian klik new data source ini. Kalian klik from other sources, terus ODBC database. Nah, di sini kalian klik link to the data source by creating a linked table. Yang bawah ya. Pastikan klik yang bawah. Terus kalian klik OK. Kalian klik ke machine data source. Nah, di sini bakal muncul nih M3 APSI ini. Di mana dia disimpan di sistem. Ya, nah deskripsinya juga udah ada, sesuaiin. Itu klik OK. Nah, di sini kalian klik OK aja. Oh, maaf. Di sini ketika kalian ODBC database, kalian link to the data source. Kalian klik mesin data source lagi yang tadi. Kalian klik di sini, oke. Terus kalian select all, baru oke. Nah, dia akan masuk ke dalam ya semuanya ya. Sip. Nah, setelah itu, ya setelah ini, apa sih yang harus kalian lakukan? Pertama adalah biar sesuai dengan urutan formnya ya, biar gampang juga lihat kalian bacanya. Saya akan buka dari form account dulu. Kalian buka design view-nya. Nah, kalian sesuaikan lagi nih si yang ininya. Nah, biar mudah adalah kalian ke property sheet-nya pastikan ininya form. Lalu ke bagian data, kalian ganti nih account ini menjadi customer karena kan ini pusat customer ya. Kalian ganti jadi customer. Tara. Nah, ketika itu diganti, kalian bakal lihat yang warna hijau ini. Nah, ini adalah sesuaiin lagi sama yang di tabel customer-nya. Nih, di sini tabel customer-nya adalah customer email, customer password, customer name, bla bla bla. Nah, jadi kalian klik lagi di sini nih di bagian si control source-nya nih ya, di bagian control source-nya atau di name-nya ya, di data awalnya. Cara gampangnya adalah kalian copy aja dari sini, copy, kalian double sini, dia bakal berubah, tuh dia bakal aman. Terus yang kedua sama double klik aja, copy, terus sampai selesai semuanya ya. Customer name, customer gender, oh ya belum, nanti ya. Customer address, customer date of birth, sorry, kadang agak susah ya. Ups, bener ya? Oke, benar. Customer phone. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa tidak ada yang namanya customer role ya. Jadi kita hapus aja customer role. Kita kita blok aja dua ini doang ya. Cukup dua ini aja. Customer role dan role kita delete. Lalu kita naikin ini ke atas. Lalu kita pastikan ini seperti ini. Oke. Nah, jangan lupa di customer gender itu kan di pusat akun customer, sorry, ini pusat akun customer, jadi kalian tidak perlu lakukan apa-apa di customer gender ini ya, karena ini data dari customernya. Kalau itu udah selesai semua, kalian ketik aja save, klik kanan di sini, save, lalu kalian close. Ini berarti udah sesuai ya. Next di form admin main menu. Di form ini tidak ada yang terlalu banyak diubah, nanti kalian tinggal masukin aja ke bagian transaksi, tapi itu nanti ya. Kita close dulu aja. Lalu next ke form admin product. Nah, ini yang perlu diubah juga, form admin product. Di mana produk di sini akan kita ubah ke bagian products. Caranya tadi kayak tadi ya, kalian bentukkan ini form, pastikan ini form, datanya record datanya adalah kalian pastikan ke bagian products. Oke. Lalu kalian ubah lagi nih yang di sini, sesuaiin lagi sama product ID, kalian copy paste aja dari sini lagi. Ini kalau mau gampang juga kalian bisa klik ini kok, tuh. Dia udah otomatis ya. Kalau nggak di copy paste kalian bisa klik ini nih. Nih, klik yang di tanda bawah ini terus kalian klik ini.
Oke, ini udah semua berarti ya. Kalian save. Form admin barang, produk udah ya. Kita close. Nah, form customer main menu juga nggak perlu. Nah, lalu kita ke form. Nah, login nanti ya. Login agak di akhir. Kita ke user produk dulu aja. Yang masih sama produk. Kalian tadi ubah formnya ya. Datanya kalian ubah menjadi yang ke products. Dia bakal berubah. ID ini bakal berubah. Pasti sesuaikan lagi sama produk ID. Sisanya masih sama harusnya karena cuma beda di yang besar kecilnya dan itu tidak berpengaruh. Tapi untuk jaga-jaga kalian klik aja lagi ya di sininya. Kalian save, lalu kalian close. Nah, lalu sekarang di bagian register. Di bagian register, ini kan kalian sebenarnya unbound semua ya. Nah, sebenarnya apa sih yang diubah di bagian register? Di bagian register yang kalian ubah cuma di bagian button dan hapus role. Pertama kalian hapus dulu role. Nah, kedua adalah kalian ke bagian register, event prosedurnya, kalian klik. Nah, di sini kalian ubah ya, yaitu adalah tadi isme.fullname. Ini namanya adalah fullname bukan? Namanya adalah email. Nama lengkap full name. Oke. Berarti yang me ini udah benar. Nah, yang bagian ini kalian ubah account itu menjadi customers. Karena kita mau masukin itu ke bagian customers. Sesuaiin sama nama di nama tabelnya ya, customers. Lalu ini email. Namanya apakah email atau bukan? Jawabannya adalah bukan. Namanya adalah customer email. Karena itu kalian ubah jadi customer email juga ya di sininya. Di yang bagian sini, kalian ubah customer email. Ini customer email ya. Sama dengan me.emailnya tetap sama karena yang atas. Nah, di sini insert into account-nya kalian ubah ya jadi customer email. Ini ubah jadi customer password ya. Kalian ulangin lagi yang tadi ya, customer password, customer name, full name jadi customer name, gender jadi customer gender, address jadi customer address. Ya, sebenarnya kalau kalian mau ketik ya silahkan aja. Kalau saya kan lebih milih untuk copy paste aja karena saya malas mengetik. Sama aja pada akhirnya kalian sama aja kok. Oke, di sini ya. Nah, setelah ini selesai, pastikan role di sini itu kalian hapus, lalu role di sini juga kalian hapus. Dah, karena kita sudah tidak punya role ya. Jadi kita udah beres, registrasi berhasil, dia bakal membuka form login di sini ya. Kita close aja. Kayak kita save form registernya. Di jenis kelamin ini harusnya udah male dan female ya. Walaupun di yang kita ada male female order, sebenarnya nggak perlu order sih karena saya tidak percaya dengan gender ketiga sehingga nanti ya nanti boleh dihapus atau enggak juga bebas lah itu mah ya. Saya cukup dua aja sih menurut saya mah gitu aja. Oke, udah kalian save, kalian close. Next ke form login. Nah, di form login ini kalian bakal melakukan dua hal. Yang pertama adalah membuat satu button login lagi, yaitu simpan di sini aja. Dengan di finish aja, biarin. Lalu kalian klik di bagian formatnya, namanya adalah button. Sorry, saya lupa ngehapus button staff login. Oke. Lalu picture-nya kalian hapus aja ya, karena kita tidak perlu. Lalu yes. Lalu ini tulisannya adalah staff login. Lalu di bagian yang login ini itu adalah customer login. Nah, pastikan juga ini button customer login. Oke. Oke, di sini kalian arrange lagi aja jadikan dia stack. Sorry. Oh, sorry. Oh. Oh, no, no. Kita gedein aja si ininya. Oh. Oh. Nah, biar jadi agak besar ya di sininya ya. Oke, ini udah ya segini. Delete aja. Oke, udah ya. Nah, di sini kalian pastikan di bagian event. Ini kan yang udah saya bakal kasih ke kalian ya. Button customer login ini kan karena berubah nih ya si button customer loginnya, dia bakal di bagian bawah. Kalian ini cut aja karena dia udah bukan jadi button custom. Kalian paste dimnya. Kalian hapus aja ini ya. Sip. Dah, ini bakal jadi button customer login. Klik. Kalian exit. Kalian exit. Oke. Button staff login. Kalian
itu cukup ketik yang di sini. Bentar saya cek dulu. Itu sebenarnya sama dengan yang ini ya, yang customer, cuma bedanya di satu hal. Ini sebenarnya kalian, oh, sorry, ini hapus dulu ya seperti biasa karena kalau button di awal itu suka disuruh pakai embedded macro. Kalian ketik kode builder titik 3 kode builder kan pasti di sini. Nah, sebenarnya apa sih bedanya? Ini sama persis, cuma kalian bedakan di sini. Di mana select from bintang from customers, ini mana staff, jadinya where customer email jadi staff email. Lalu me.emailnya tetap karena di nama sini dia harusnya masih email ya. Namanya adalah email tuh. Di sini namanya juga password ya. Oke. Jadi di sini me email customer password me passwordnya udah sesuai, STRSQL-nya benar, login customer berhasil VB information. Nah, akan membuka customer main menu sesuaikan dengan ininya customer main menu. Oh iya, biar gampang nih kan sebenarnya ini bukan adminnya jadinya staff. Kalian rename aja di sini. Rename jadinya adalah staff main menu. Lalu ini juga ganti jadi staff product. Rename staff product. Oke. Sudah selesai, kalian save, kalian close. Oke, ini close juga. Oke, sekarang kita akan coba ya. Pertama adalah dengan register. Register saya akan menggunakan emailnya adalah Riyadi, dengan passwordnya adalah Riyadi, nama lengkapnya adalah Riyadi, jenis kelaminnya adalah male, Jalan Tamsar 1, tanggal lahir 01, sorry 01 2001. Biar gampang kalau kalian gak mau mencet yang ini, kalian ketik aja kayak gini. Dia bakal otomatis nomor teleponnya. Oke, kalian ketik register. Nah, kita lihat di sini ada problem ya. Insert into statement contains the following unknown field name customer email. Make sure you have typed the same. Debug. Kita ketik debugnya. Nah, di sini ya. Nah, kalian tahu apa yang error di sini? Oke, yang error adalah saya lupa untuk mengganti di sini. Insert into account. Ini masih dalam bentuk account. Kalian harusnya ubah menjadi bentuk customer. Oke. Kalian close saja. Debugnya udah beres. Kalian klik register. Dia akan append. Dan yes, kita akan membuat registrasi berhasil. Dan ya, kita save. Terima kasih. Dia akan masuk. Lalu dia akan menjadi Riyadi dan Riyadi. Nah, gini ya. Customer login. Login customer berhasil. Dia akan masuk ke main menu customer. Oke. Kita coba form barang apakah sudah bisa dibuka. Nah, sudah bisa ya, tapi tidak ada isinya karena memang belum diisi barang apapun. Sedangkan yang transaksi belum kita masukkan. Kita exit aja. Nah, ada hal yang menarik dari membuat si password ini biar lebih baik ya. Yaitu ketika kalian di sini, kalian ketik design view, kalian ketik di bagian ini, kalian ke data input mas, kalian ketik password. Finish. Kenapa? Biar nanti akan menjadi bintang sehingga tidak ada yang bisa melihat password kalian. Jika kalian ketik. Pertama. Oke. Selanjutnya, karena dua ini sudah tidak dibutuhkan, dua tabel ini sudah tidak dibutuhkan ya. Si tabel apa sama produk yang ada di si aksesnya tidak dibutuhkan, kalian bisa safely delete itu. Kalian delete aja, ketik yes. Oke. Selanjutnya kalian isi staff untuk mencoba login staff. Di sini akan saya coba staffnya adalah Krisna. Nah, kenapa staff bikinnya di database-nya sih, Kang? Karena kan staff ini sebenarnya tidak ada registernya. Jadi, harusnya staff itu sudah diisi atau dibuat oleh si admin gitu. Jadi, tidak berdasarkan apa namanya? Register ya. Jadi staff ini tidak berdasarkan register karena secara logikanya adalah staff itu harusnya didaftarkan oleh admin. Kalian save aja, kalian close. Lalu kalian coba ke form login lagi. Oh, sebentar. Di sini bakal ada yang ini, sorry di form dia bakal datanya masih account ya kan. Nah, pastikan juga ya ini udah jadi datanya adalah nggak usah ada. Jadi nggak usah ada record source sehingga dia tidak perlu membuka itu berdasarkan record source. Kalian ketik lagi di sini tadi Krisna dan di sini adalah lihat ini dan klik staff, login staff berhasil, masuk ke form barang, kita coba form barang sudah aman, form akun pelanggan sudah aman ya, bisa terbaca ya form pelanggan yang pertama, akun customer, transaksi belum bisa kita apa-apa karena belum dibuat. Oke, segitu untuk modul ketiganya. Nah, sekarang selanjutnya adalah di modul ketiga ini kita akan membuat sebuah transaksi ya.
Pertama yang harus dilakukan dalam membuat sebuah transaksi, yaitu adalah membuat yang namanya query. Apa sih query itu, Kang? Jadi, kalau misalnya kalian lihat query, nih, query itu adalah menggabungkan dua tabel yang berbeda menjadi satu tabel. Jadi, satu tabel query ini itu akan ada di atas tabel karena dia bisa menghubungkan beberapa tabel. Nah, karena itu pertama kita akan membuat query. Gimana sih cara ngebuat query, Kang? Cara ngebuat query adalah pertama klik create, kalian klik yang query designs. Kalian klik yang query design ini, lalu pasti di sini akan ada yang namanya tabel sama links. Nah, bedanya apa sih? Kalau tabels ini ada di bagian aksesnya, kalau links ini adalah dari luar si akses. Nah, kalian masukin aja yang cards ya, yang cards sama yang products, cukup dua ini. Oke. Sehingga nanti akan ada keterkaitan antara cards dan products. Tuh. Lalu kalian masukkan di sini fieldnya adalah invoice ID dari si cards, terus product ID dari si cards, lalu nama produk dari produknya, setelah itu harga produk dari produknya, lalu ya betul betul harga produk dari produknya, atau bentar, kuantitas dulu deh sebelum harga, kita buat kuantitas dulu ya. Kuantitas dari si card, kuantitinya dari cards, terus harga produk dari produknya ya. Harga produk dari produknya. Nah, lalu di akhir ini kalian klik kanan, kalian klik build ini, ketik, kalian tulis yang namanya total. Di mana total adalah ya quantity. Quantity. Gini ya, dikali dengan units price. Kalian klik OK. Oke, kalian save query-nya menjadi queue transaksi. Oke, sip. Dia akan menjadi sebuah query transaksi. Setelah itu, kalian close saja. Kalian buat form dari queue transaksi ini ya. Kalian klik queue transaksi, kalian buat form. Kalian ketik aja yang form biar mudah. Nah, di sini ya. Kalian ketik design views. Nah. Oh, maaf. Salah. Ini close saja, jangan di-save. Bukan create form, tapi kalian ketik ke queue transaksi, kalian klik yang form wizard. Nah, ini ya. Form wizard, kalian masukkan semuanya. Ya, kalian masukin aja semuanya. Query-nya pastikan query key transaksi, kalian ketik next. Tabular, langsung ke tabular ya, biar dia lurus. Kalian klik next. Lalu modify the form designs. Kalian ketik finish. Nah, nanti akan menjadi seperti ini ya. Kalian hapus saja yang bagian ininya. Kalian semuanya dibuat formatin aja, ganti warna hitam. Karena saya suka bikinnya jadi Times New Roman, saya bikin Times New Roman dengan ini 12. Lalu kalian pindahin ini ke atas. Nah, kalian pastikan ini ke atas juga. Sah. Oke. Nih, setelah seperti ini, sesuaikan lagi ya. Tolong ini yang produknya. Kadang terlalu over produk itu, jadi sesuaikan lagi aja yang produk. Biar si produk ID-nya bisa kelihatan ya. Oh, si invoice ID juga bisa kelihatan. Nah, oke. Sehingga ini udah aman ya. Nah, kalian save. Namanya adalah formnya queue transaksi. Ya, udah ada di bawah. Nah, setelah ini adalah apa sih yang harus kita lakukan setelah ini? Setelah ini adalah kita ke bagian produk ID. Produk ID, kalian klik kanan. Kalian change to produk ID ini menjadi combo box ya. Jadi biar lebih mudah sebenarnya kalian bisa ketik produk name ya yang mau ingin kalian beli di produk name. Nanti produk ID akan mengikuti. Tapi saya yakin bakal agak susah. Kalau kalian bikin kayak gitu, jadi lebih baik kita bikin aja di sini itu ada yang namanya data. Ya, data. Nah, datanya adalah kita bikin aja dia drop down. Nanti kita bikin kolom count-nya 2 ya. Lalu kalian bikin kolom width-nya itu 0 cm, titik koma 5 cm. Kalian klik bagian data lagi, row source. Nah, row source-nya itu kalian ketik select produk ID.
koma produk name, karena sesuai ya di sininya adalah namanya produk name ya. Mana produk nih? Produk name. Produk name. Ntar kalau misalkan saya alt tab dia suka mulai ke awal. Produk name from products. Oke, sip. Jadi pastikan sudah seperti itu. Kalau ini sudah selesai, kalian ketik save dulu. Nah, selanjutnya adalah kalian akan membuat yang namanya adalah total. Harga total dari semuanya. Tapi untuk menghindari kesalahan yang terjadi saat ini, kalian bikin dulu aja deh form transaksinya. Kita bikin dulu form transaksi. Caranya adalah kita ke bagian transaksi ini, kalian create, terus kalian create yang form design. Oke, biar dia menjadi sebuah form design. Atau biar lebih mudah deh, jangan form design. Karena nanti kalian harus bikin dari awal. Kita create aja bagian transaksi, terus ke form. Nah, di sini kalian klik kanan lagi di bagian transaksinya, ketik design view. Oke, di sini adalah kalian ketik transaksi LSIG VMart. Oke, setelah selesai, pastikan invoice ID dan segala macamnya itu sudah sama. Kalian agak kecilin aja dikit biar dia nggak terlalu lebar. Ini juga dikecilin dikit. Kalian bikin ini agak kecilin dikit. Nah, di sini juga kalian bisa ya ke bagian form. Ini udah pasti transaction, udah aman. Nah, pastikan pop-up-nya itu adalah yes, modalnya yes, auto centernya yes, recall selectornya no, navigation buttonnya no. Lalu kalian bisa ubah nih si backgroundnya biar gampang ya, biar backgroundnya nggak sama persis gitu, kayak ini bikin hijau, ini dibikin warna biru dikit lah. Nah, pastikan juga ininya diwarnain hitam ya, karena saya suka diwarnain hitam dulu. Lalu kalian ubah nih namanya jadi ID invoice ID invoice atau struk ya, sebenarnya invoice tuh, jadi kita ubah aja ID struk. Lalu kalian ubah ini jadi nama customer. Nah, ini ubah menjadi nama staff. Kenapa nama staff diperlukan? Jadi biar kalian tahu nih staffnya yang akan menginikan tuh siapa. Ini tanggal pembelian. Lalu ini metode pengiriman. Dan ini metode pembayaran. Oke, sudah ya. Nah, di sini apa sih yang harus kita lakukan, Kang? Bentar. Di form transaction. Nah, ini kalian pastikan ya di mana pertama invoice ID, customer email. Ini kalian bikin dulu sebagai unbound. Oh, sorry. Nggak unbound sih. Yang ini unbound dulu aja ya, guys ya. Jadi pastikan nggak unbound. Yang unbound itu adalah ini nggak unbound, ini unbound dulu aja. Nggak usah gini aja berarti ya. Tetap seperti ini. Kalian buat ke bagian data ya. Kalian buat ke bagian data. Lalu kalian buat ke bagian sini tuh, klik kanan. Kita change dia untuk menjadi combo box. Kenapa combo box? Biar si customer bisa memilih ya. Yang mana sih customer yang mau tuh. Nah, caranya adalah di sini kalian ketik kolom kawanya 2. Tapi kalian buat nih 0 cm, 5 cm. Nah, kalian klik lagi di sini nih. Select customer email, customer name from customers. Staff email kalian ubah juga nih menjadi combo box juga ya. Dimana di sini lagi-lagi kita bikin kolom kawanya 2, ininya bikin 0 cm dan ininya 5 cm. Oke. Kalian klik lagi select staff email, namanya staff itu apa sih? Staff name ya. Kalau nggak salah staff itu staff name ya, betul. Staff name from staff. Oke, pastikan itu udah aman. Date pastikan lagi ya, dia formatnya itu adalah long date, just in case ya. Oke, setelah itu metode pengiriman juga sama. Kalian buat lagi dia menjadi drop down.
combo box. Select shipper ID, shipper method, shippers. Oke. Lalu pembayaran juga, metode pembayaran juga kalian ubah ya menjadi drop down. Sehingga di sini akan banyak drop down. Oke. Pastikan ininya udah 2, sorry jangan 12. Ini 2, ya 0 cm, 5 cm. Ini tadi ya belum ya, ini 2, 0 cm, 5 cm. Oke. Ini udah. Oke, ini udah ya. Jangan lupa tadi select payment underscore ID, payment method ya. Kalau nggak salah payment itu method juga ya. Payment method ya. Payment method. Method forms payments. Oke. Nah, kalian save. Namanya adalah kalian save sebagai FRM transaksi. Transaksi aja. Transaksi. Oke, sip. Setelah itu kalian scroll ini ke bawah, tarik dulu ke bawah ya, biar agak besar. Nah, kalian klik yang secure transaksi, kalian drag ke dalam sini. Sehingga dia akan menjadi seperti ini. Agak lebarin dikit biar aman, sip. Nah, kalian juga agak lebarin dikit ya si ininya. Ups. Sehingga nah, ini kalian tutup headernya agak mepetin aja ke atas biarkan. Sehingga yang terlihat adalah si bagian yang ini ya. Queue transaksi ini kalian hapus aja. Lalu kalian sesuaikan lagi ini ke atas biar agak nempel dikit. Sip. Oke, ini udah ya. Kayak gini. Lalu pastikan kalian juga masukin yang namanya save button-button yang tadi. Button-button yang di mana sih, Kang? Nih, yang di sini. Nah, bisa pakai yang ini atau kalau saya lebih suka pakai yang mana sih produk? Ah, ini dia. Nah, saya lebih suka pakai yang ini. Button ini kita paste aja button ini di sini. Pakai simpan di sini. Cora, sip. Oke, ntar dia kebawain lagi deh. Nah, udah ya. Kita coba pastikan dulu ya ini bekerja. Jadi kita coba close, kita coba buka form transaksi. Nah, ini ya hasilnya ya. Dia ID stroke. Nama customer bisa kalian klik nih. Dia bakal muncul ya nama customer yang kalian gunakan, staffnya yang tadi. Tanggal pembelian misalkan hari ini. Metode pengiriman. Nah, ini metode pengiriman belum ada ya. Jadi biarin dulu aja sama metode pembayaran juga. Sip, udah kayak gini. Kita harus mulai isi ya sekarang ya. Berarti biar cepat saya akan mengisinya. Saya akan mengisinya sebanyak 3 customer aja ya. Jadi saya tidak akan ngisi banyak-banyak dan saya juga akan ngisinya dari sini aja ya. Dua staff dan 3 customer lalu beberapa shippers. Nah, untuk si produknya sendiri kalian boleh buka ChatGPT ya. Jadi kalian minta ke ChatGPT ya terkait dengan si produk. Terkait dengan si produk nih kalian minta ya, nih ya yang kayak saya lakukan sekarang ya. Jadi kalian minta aja si nama-nama produknya lalu sama pengiriman-pengirimannya ya. Kalian minta aja ke si ChatGPT itu boleh. Saya isi dulu customernya, misalkan di sini ada Krisna, Mel, Jalan, Tamblong. Date of birth-nya 02/02/2002. Oke. Satu lagi customer-nya misalkan ya Insan. Sebenarnya kalian bisa pakai yang register ya untuk yang ini ya. Cuman karena saya males buka yang bagian register nanti lagi. Jadi isi dulu di sini. Tapi kalau kalian bikinnya di register ya untuk si customer ini. Jalan Merpati misalkan. Ininya 03/03/2003. Oke, ini kalian nanti kalian bikin aja di situ ya. Di register, bikin
Ya, untuk ini kalian bikin, kan 3 ya, saya minta 3 aja lah, nggak apa-apa, customer mah 3 aja. Kalian bikin masing-masing di satu bangku kalian. Jadi satu bangku kalian kan bertiga nih ya. Nah, kalau misalkan ada yang cuma berdua, berarti ambil satu orang dari depan atau dari belakangnya. Oke, jadi setiap baris itu bertiga-bertiga. Jadi setiap sisinya bertiga-bertiga. Oke, itu untuk yang customer. Untuk yang staff, nah karena staff ini tidak bisa, nah kalau ini staff kalian cukup 2 aja. Di sini kalian tulis staffnya itu nama kalian sama bebas satu orang, siapa terserah kalian itu mah. Oke, ya gitu ya. Lalu udah staff kan ya. Kita ke bagian produks nih. Nah, produks itu lagi sebenarnya produk ini bisa kalian isi ya di sini ya, di yang biar sesuai aja gitu ya. Nah, isi aja di sini nih, isi di sini. Misalkan di sini saya beras Ramos. Harga produknya 72.000. Pasti kan tidak ada titik ya di harganya ya karena dia pasti bakal berubah menjadi dia bukan di titik itu akan menjadi suatu koma. Jadi usahakan jangan ada titik. Dan yang ini juga usahakan jangan ada stripnya, biarin aja dihapus lalu simpan data. Nah, next record atau add record sama aja. Dia akan add record ya. Nah, kalian isi yang kalian minimal 10 deh, 10 data biar enak lihatnya. Saya akan membuat 5 data aja biar bisa melanjutkan hal selanjutnya ya. Oke, add record lagi. Record lagi. Add record lagi terakhir, data terakhir. Oke, kalian simpan data. Oke, ini udah exit. Oke, sehingga di bagian produk sudah ada 5 data ya. Close. Lalu ke bagian payments. Nah, di payments ini payments owner ini kalian sesuaikan di yang ada di sini nih payments nih. Ya, di sini payments metodenya akan menjadi credit card, numbernya akan menjadi 101. Ini samain aja sama saya. Kenapa? Karena sebenarnya kan maksud dari payments owner itu maksudnya kalau misalkan pakai kredit itu ke bank mana, lalu kalau misalkan pakai debit ke bank mana, misalkan dia bank transfer bakal ke bank mana. Jadi nanti nah payment number ini maksudnya adalah bank itu tuh kalau di si perusahaannya atau di sales agreement-nya itu nomor berapa sih gitu sebagai suatu penanda. Itu kalau ada yang kayak gitu klik oke aja. Jadi itu ketika kalian ngisi tapi belum isi semua, karena kan lihat ya di sini semuanya not null. Ketika kalian mengisi sesuatu tapi kalian belum isi, dia bakal mengeluarkan peringatan itu karena ya itu tadi kan nggak boleh null. Oke, lalu untuk yang shipper juga kalian isi ya. Shipping methodenya, nih saya udah cari juga ya shipping method. Itu ada kurir internal ya, dimana LCG delivery. Penentuan harganya saya kasih 8.000 aja. Ojek online atau Grab Express jadi berapa? Ya 15.000. Lalu jasa kurir lokal enggak, ini aja. Itu di 13.000. Lalu pengiriman kelompok drop point akan harga 3.000 aja, murah kan drop point. Terakhir cash on delivery. Itu harganya Rp5.000 saja. 6.000 deh. Agak mahal dikit. Oke. Sip, kalian close sehingga pastikan semuanya udah terisi ya. Staff, shipper, products, payment, sama customer udah terisi semua kecuali cards dan juga transaction ya karena belum ada. Nah, ini kan transaction udah ada ya. Kenapa? Kan tadi. Oke, transaction udah close.
Nah, di sini kalian buka lagi nih form transaksi. Nah, ini udah pastikan ya. Metode pengiriman udah ada. Oh, sebentar. Sebentar. Metode pengiriman. Oh, sorry. Maaf. Ini saya ada kesalahan tadi menamakannya ya di bagian design view. Shipper ini bukan shipper ID sama shipper method ya harusnya, ya. Nah, kan bukan shipper method tapi shipping method. Namanya harusnya shipping method, betul? Kita cek dulu ya, shipping method ya, betul. Shipping method. Jadi pastikan ya ini penamanya jangan ada yang salah karena takutnya kalau ada yang salah dia bakal kayak tadi tuh. Nah, itu tuh kalau ada yang kayak tadi jangan terlalu panik ya karena itu berarti ada kesalahan penulisan nama. Shipping method, betul, shipping method. Ya, sip. Oke, kalian close aja, kalian save, kalian close, buka. Nah, sekarang harusnya udah aman. Nah, udah aman ya. Kode internal, ojek online atau apapun. Lalu di sininya adalah credit card, debit card atau apapun. Oke, next up adalah queue transaksi. Nah, ini kenapa queue transaksi nggak bisa? Jadi gini guys, ini ada masalah di queue transaksi itu kenapa kalian kalau lihat di cards kalian itu kayak saya masukin nih cards ID di mana dia primary key. Nah, jadi si akses ini kalau misalkan mendapatkan list dari luar tidak memiliki primary key, dia akan disebut sebagai read only. Read only itu ya kayak gini, nggak bisa diubah apa-apa. Karena itu cara mengubahnya adalah kalian buka ke bagian sini, lalu kalian ketik di sini, lalu kalian masukin cards ID-nya. Biarkan dia show. Jadi kalian save, lalu kalian close. Oh, ketika kalian buka, tada, kalian bisa mengisi. Nah, kenapa sih di show? Karena di queue transaksi sendiri sebenarnya nggak ada si kosong itu, kita nggak masukin itu, jadi biarin aja. Sehingga nanti ketika kalian masuk ke form transaksi, sudah ada invoice ID-nya. Nah, produk ID ini akan memberikan kalian nama produknya. Oh, ini beras Ramos, misalkan. Oh, ini minyak goreng. Oh, ini gula pasir. Oh, ini telur ayam. Oh, ini mie instan. Kalian tinggal klik aja kuantitinya misalkan 100. Hasilnya bakal langsung 35.000. Oke. Itu belum semua. Next up di form transaksi, maaf, di queue transaksi. Kalian masukin lagi satu, sorry, maaf, bukan queue transaksi yang ini. Di queue transaksi yang form, kalian buka nih footer, set. Kalian buka footernya, agak buka dikit, ininya bagian sini. Lalu kalian masukin text box di sini ya. Text box namanya adalah di sini total harga. Lalu kalian pastikan juga di sini masukin adalah eh, bayarnya berapa dan terakhir kalian. Oke, kalau kalian bikin ini sebagai stack, nah agar bisa dilihatnya enak, format saya akan membuat dia selalu menjadi Times New Roman dengan ini 12 ya. Oke. Nah, dah. Di sini kalian ketik ya di sini di bagian sini kalian ke bagian control source. Nah, di bagian control source ini kalian ketik ya, ini adalah sama dengan sum dari apa sih? Dari total. Klik oke. Sorry, maafin. Klik, double klik, terus totalnya, terus kalian tutup kurungnya, terus kalian klik oke. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Lalu bayar itu biarkan dia unbound. Nah, kembalian itu kalian ketik lagi di sini. Sama dengan. Oh, sebentar sebelum itu kalian namain dulu nih ini, namain dulu ya sebagai txt total harga. Lalu kalian namain ini txt bayar. Lalu kalian namain ini txt kembalian. Oke. Jadi ini nanti akan teks oke, sehingga di sini control source-nya adalah sama dengan txt total harga bayar dikurangin txt total harga. Nah, udah ya. Dia akan menjadi harga totalnya. Nah, di sini kalian save aja. Deh, selesai. Di sini kalian save, lalu kalian close. Nah, kalian ke form transaksi lagi, kalian desain view lagi. Pastikan ya si yang ini kebuka sorry, ke si ini itu maaf. Pastikan ini cukup lebar sehingga si bagian sum atau totalnya bisa kalian lihat nih.
secara menyeluruh. Jadi kalau belum, perlebar lagi aja, pindahin lagi aja ke bawah, sehingga si total ini bisa terlihat. Nah, lalu kalian save, kalian close, kalian buka deh volume transaksinya. Nah, jadi pastikan seperti ini ya. Atau ini kan kayak agak nanggung ya sebenarnya ya. Jadi biar nggak terlalu nanggung, nih totalnya ya. Kalau misalkan kita coba ya, kita coba Baras Ramos 200. Nah, bakal ada nih total harga nih. Bentar, kenapa total harga tidak mentotalkan total? Eh, Sebentar. Ada yang salah dari ini. Mhm, mhm. Ini kan sum dari total ya. Nih, ini kan sum dari total ya. Hmm, ya, control source-nya tetap jadi sama-sama dengan total. Oke. Kita save dulu, kita coba lagi. Nah, udah berubah ya. Apa ya? Itu kesalahan apa ya? Aneh. Mungkin ada sedikit kesalahan ya. Apa dia nggak terlalu. Oh iya, dia harus agak di. Ya, dia harus agak di refresh dulu ya sih ininya. Maklum nggak seresponsif itu. Tapi ya yang pasti dia bakal tetap keubah ya. Nah, misalkan kita bayar nih 17. Ini berapa sih? 17 juta ya? Berapa sih? Ya, 17 juta. Lalu dia akan menghasilkan kembalian 750.000. Nah, ketika udah, kalian ketik aja simpan data. Oh, kalian simpan data aja kalau misalkan mau dia ke refresh. Misalkan kan instan ya. 10 misalkan. Nah, totalnya kan belum nih. Nah, kalian simpan data. Dan dia bakal berubah sendiri. Oke. Ya, itu untuk sampai form transaksi. Udah beres. Ini udah aman. Nah, tambahan tadi saya sedikit kelupaan, maafin, tapi ini cuma sedikit doang. Kalian pergi ke design view, bukannya registrasi akun, maaf, di design view yang login. Nah, biar nggak susah untuk melakukan register terus-menerus tadi ya, saya membantu kalian dengan cara di bagian login ini, kalian bisa masukin juga ini nih yang namanya nih. Nih, button register. Untuk button pergi ke register caranya, tadi kalian masukin aja ini ya, text box, bikin kayak gini ke sini. Terus kalian yang ini, kalian formatnya, ubah aja save fill-nya jadi transparan. Terus ini juga jadi transparenin aja. Dah, sisanya ini kalian item, yuk di bold, terus jadi hasil seperti ini. Biar apa? Biar nanti ketika kalian login, kalian pin ke register nih. Oh, maaf. Karena salah di ininya ya. Di sayanya kan di sini form register aja ya. Jadi dia nggak akan ada custom register sehingga di sini pastikan juga di bagian data eventnya embedded makronya ganti jadi form register. Yes, jadi kalau di form register jadikan form register. Close, buka form view-nya. Ah, bentar. Oke, sebentar. Kok masih ada kok nih di form register ya? Pasti karena ini. Yap. Pastikan ini hapus juga ya. Save. Pastikan ini hapus karena tidak berguna sehingga. Nah, udah ya, udah aman ya tadi ya. Berarti ya sekarang ya. Oke, itu udah dipastikan dihapus, ini udah semua. Oke, itu sudah selesai. Nah, segitu dari modul ketiga ini. eh Cukup segitu aja sih sebenarnya. Nanti kalian bikin transaksinya, pastikan di bagian transaksi itu kalian bikin 3 transaksi dengan cards yang bebas lah mau berapa banyak. Pasti nanti yang hasil yang kalian perlu kirimkan itu adalah hasil dari hasil ini ya. Ini udah aman. Hasil dari ini jadi SS aja semuanya.
SS satu dari ujung sini ke ujung sini ya, SS kayak gini ya. Lalu SS juga hasil dari form customer main menunya. Oh, iya, saya lupa tambahan satu lagi. Maaf, maaf. Ini kelupaan. Kan tadi button transaksi belum saya masukin apa-apa kan. Nah, kalian klik aja ke sini, embedded makronya kan ini bahkan open form. Open formnya kalian ganti jadi form transaksi. Sip, close. Ini save aja. Sama juga di yang form staff main menu. Transaksi ini akan pergi ke bagian form transaksi ya. Oke, close, save juga ya. Sip. Nah, ini pastikan kalian save, ini juga pastikan kalian save, lalu kalian close, lalu kalian close. Sehingga sehingga kalau misalnya kita coba dari awal ya, misalnya kita register nih, dan nama misalkan Putri. Putri. Nama lengkapnya Putri Aulia. Dia female, jalan Dago. Misalkan 0404 2004. Nomor teleponnya 081442758239. Ini harus nanti 12 nomor ya. Ya, 12 nomor kalian klik register, dia bakal append. Registrasi berhasil, masuk ke sini, kita masukin emailnya Putri, passwordnya Putri, customer login. Oke, sehingga dia bakal bisa cover barang untuk ngecek barang, lalu kalian tutup, lalu buka bagian transaksi. Nah, nanti di sini kalian next record aja, jadikan record yang baru. Itu aja mungkin sekian dari saya, nanti siap lanjutkan ya, nanti beresin implementasinya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.